Hello everybody. Uh, Sekarang kita memasuki perkuliahan yaitu literal reading dan literal listening, dua mata kuliah yang saya ampuh di semester ganjil ini. Kenapa saya mengajarkan dua mata kuliah berdampingan itu? Nah, karena dua mata kuliah itu, listening sama reading, bertautan erat sebagai itu adalah dua dari empat language skills. What is language skills? Skill berbahasa ya. Oke. Jadi ini ada reading, ini ada listening. Reading, orang membaca itu ada dua cara. Ada silent, ada reading loud. Ya. Ada loud, ada silent. Nah, kalau silent ini diam, loud ini dibaca lantang. Namun keduanya ini membutuhkan apa yang disebut dengan vocab. Nah, vocab itu ada vocab, ada vocab itu kan kata-kata toh. Nah, setelah kata-kata terkumpul, mereka harus mengerti rangkaian kata dalam frase. Mereka harus paham dalam phrase dan sentence. Ya. Oke. Kalau vocab biasanya kan vocab itu kan single word gitu. Nah, tapi kalau phrase itu kelompok kata. Kalau sentence sudah digabung-gabung jadi kalimat. Nah, walaupun bacaan tentu tiga komponen ini kan tidak bisa diabaikan. Coba saja bahasa Indonesia kan kayak misalnya itu ini meja merah. Nah, namun ketika di dalam teks meja merah itu frase kelompok kata menjadi merah meja. Oke. Sebuah meja merah contohnya ya. Ini contohnya di sini. Sebuah meja merah itu menjadi a red table. Nah, ini terbalik, ya kan? Table ya. Oke. Nah, terbalik begini, ini kan sudah beda lagi. Harus dikenali, harus dipelajari. Nah, vocab itu sendiri, misalnya ini table, ini red. Ini punya cara baca sendiri, ada red, ada table. Kemudian ini baca red, baca T, E. Nah,
A ini dibaca A, table, A. Ini dibaca E. Nah, oleh karena itu, kalau kita kan apa tulisannya, apa bacanya. Kalau di sana, begini tulisannya, begini bacanya. Tidak bisa direka-reka seperti apa. Oleh karena itu, dalam vocabulary, dia akan mempelajari dua hal. Yaitu words-nya dan pronunciation-nya. Nah, pronunciation ini dipelajari melalui apa yang disebut dengan listening. Nah, listening inilah masuk di sini, pronunciation. Loh, kenapa hubungannya dengan listening? Lah itu orang bisa mengucapkan E sama table, perbedaan A sama A dalam E dan table dan A pada tulisan table itu dari mana kalau tidak dari mendengar? Mendengarkan native speaker mengatakan, kita menirukan. Nah, listening, itulah hubungannya, listening. Nah, kemudian phrase pun juga terjadi perubahan. Misalkan saja misalnya apa itu ya? Misalnya saja itu ada book. Nanti kalau misalnya saja menjadi eraser, itu menjadi N. Nah, ini kan juga beda lagi. N. Pengaruh dari ini. Nah, ternyata everybody, frase ini tidak bisa digabung-gabung seperti bahasa Indonesia. Dia punya aturan. Nah, aturan itu yang disebut dengan grammar. Grammar. Aturan itu disebut dengan grammar. Oleh karena itu, dalam pembahasan reading itu ada bisa vocabulary, phrase, sentence yang semuanya itu akan mengarah kepada grammar. Nah, jadi untuk reading aja banyak komponen yang harus diperhatikan. Tidak hanya sekedar baca dan mengerti. No, untuk mengerti itu ada beberapa tahapan. Dan kalimat itu pun ada aturannya. Ya, yang disebut juga dengan, ya semua aturan-aturan itu namanya grammar. Gitu everybody. Seperti everybody, jadi hubungannya erat. Nanti dalam kalimat itu membacakan kalimat itu ada yang ditekan, ada yang ditekan, ada yang dilemahkan, begitu. Itu hubungannya dengan listening. Nah, bagaimana supaya tahu listening, supaya tahu bahwa pembacaan itu nadanya seperti apa? Namanya itu pitch, ada pitch naik turun, ada toned lagunya begitu. Nah, dari mana itu tahu? Ya, melalui reading ini. Reading ini nanti materinya saya ambilkan dari podcast. Nah, podcast itu nanti kita dengar seperti apa sih pembacaannya. Nanti ditirukan. Nah, seperti itu everybody. Nah, oleh karena itu everybody, peniruan itu sendiri kan juga listening. Nah, jadi bertautan terus, listening sama reading terus bertautan terus, sehingga ketika membaca itu nanti orang yang mendengarkan itu paham dia maksud itu apa gitu. Coba aja ketika pronunciation nggak bener gitu, dia suruh baca dan orang mendengarkan, pusing 7 keliling nggak paham.
maksudnya apa itu gitu. Namun kalau pronunciation yang tepat, maka orang akan paham. Oh, saya tahu maksudnya gitu. Ya, itu everybody. Jadi erat hubungannya. Ketika gagal di listening, akan mempengaruhi pronunciation, akan mempengaruhi keberhasilan reading. Seperti itu. Oke, everybody. Jadi kenapa sih kok listening sama reading itu kok dalam satu bahasa? Nah, kedua materi ini akan saya ambil dari buku yang sudah saya postingkan itu, yang cepat kalian beli itu ya. Jadi satu buku itu untuk dua mata kuliah ini. Nah, semua materi yang sudah kalian pelajari itu perlu dites. Perlu untuk diketahui perkembangannya. Apakah vocabulary-nya sudah berkembang? Kan melalui reading tadi kan akan berkembang vocabulary-nya, mempelajari vocab baru. Nah, vocab-nya apakah betul, perkembangan vocab-nya apakah betul sudah semestinya? Artinya tidak hanya kata, definisi, namun juga bagaimana pengucapannya. Bagaimana dengan rangkaian merangkai apa itu kalimat, baik itu frase maupun sentence. Nah, itu kan diperlukan untuk memahami bacaan. Itu kan diperlukan kemampuan bagaimana dia memahami bacaan itu berdasarkan tenses yang ada, berdasarkan grammar yang diterapkan. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu akan ada kegiatan yang namanya itu describing picture. Describing a picture. Loh, kok bacanya ya? Bisa dibaca dibaca Kalau misalnya ditekankan pelan-pelan a picture gitu. Nah, itu dia. Kapan dibaca kapan dibaca kalian perlu tahu ya kan? Kalau tidak ada listeningnya, bagaimana tulisan describing a picture dibacakan describing a picture? Nah, seperti itu. Nah, akhirnya you ada kasih gambar begitu, you menerangkan. Nah, habis menerangkan, nulis. Nah, ini kan bisa ditelisik. Mana yang grammarmu itu gagal, akan diberitahu. Ini coba betulin gitu. Nah, habis dibetulin, habis baca, kemudian reading aloud, dibaca keras. Dibaca keras supaya apa? Supaya tahu apakah you sudah melatih pendengaran sehingga menghasilkan output pronunciation yang tepat, reading yang reading aloud-nya yang tepat begitu. Nah, di situ akan kelihatan keberhasilan listening-nya. Ya, keberhasilan listening-nya akan mempengaruhi keberhasilan reading-nya gitu. Gitu everybody. Nanti akan saya tunjukkan nanti materinya seperti apa ya. Sebentar seperti itu. Apabila ada yang tidak jelas silahkan ditanyakan, karena ini satu buku untuk dua mata kuliah ini gitu. Oke.